Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Supritani dimanapun Anda berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang manfaat. Kita kembali berbagi pengalaman. Kali ini strategi cara bagaimana makannya orang yang terkena asam lambung. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sarapannya ya. Sarapannya itu mulai jam 9.30 tadi itu ya. Oke. Hah? Ada orang enggak ya? Oke, ini kontennya biasa ya di perumahan ya guys, karena orang lewat gitu. Oke. Langsung saja pertama ya, ini makan siang ya. Makan ini masih pakai seragamnya, masih belum diganti. Jadi mau makan siang dulu, nanti baru mau ganti baju ya. Oke. Ya pertama jangan lupa air putih dulu, di awal dengan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bicarakan masalah menunya. Terkait dengan menu, kalau saya yang penting untuk saat ini ya, saya agak menghindari cabai itu aja. Kalau yang makan ya biasa aja sih, hanya saja porsinya ya. Saya porsi nasinya itu memang untuk siang hari saya kurangi. Dan tadi sarapan memang saya tidak ada makan nasi sama sekali, tapi ada 3 macam rebusan ya. Yang mau tahu ya ditengok di video sebelumnya. Kemudian diawali dengan buah tentunya ya. Nah kalau saat ini yang saya makan ya biasa sih, nggak ada yang istimewa atau khusus gitu, makan nggak ada. Itu ya ada ini ayam ya, ayamnya pun digoreng, ada tepungnya sedikit, nggak apa-apa sebetulnya. Untuk orang yang ada masalah di lambung sebetulnya hindari itu tepung-tepungan ya, karena dia kan lengket. Kecuali katanya ada bisa sih tepung tapioka tapi khusus gitu untuk mengobati, tapi itu ada caranya khusus. Cuman kalau untuk yang dimasak-masak dengan minyak ini sebaiknya dihindari sih. Tapi saya sedikit nggak apa-apa tepungnya. Kemudian ada tahu, ini sebagai proteinnya ya. Sayur ya, sayur biasa nih, sayur wortel sama apa namanya, ada sawinya. Kalau sawi saya rasa sih nggak begitu membuat gas ya, kalau yang kol itu katanya. Cuman sekarang alhamdulillah saya makan kol pun juga sudah bisa. Kemudian ini ada dagingnya sedikit, maklum lah kalau orang Indonesia itu ya, dagingnya itu nggak seperti kalau orang Arab makan. Kalau orang makan dagingnya, kalau ayam itu kan satu ekor gitu ya, kalau kita ya biasa satu potong nasi yang dibanyakin. Cuman karena kita usia sudah apa ya 40-an gitu, kita nasinya agak sedikit dikurangi karena kondisi kerja dan metabolisme itu katanya sudah berkurang ya. Jadi mengurangi asupan karbo, tapi katanya disuruh perbanyak protein. Untuk kali ini proteinnya ya cukup lah, tidak terlalu banyak tapi insya Allah cukup dengan kegiatan sehari-hari yang tidak terlalu padat, tidak terlalu berat gitu. Nah sebetulnya intinya itu pada ininya, menurut saya kalau mengobati asam lambung ini dari waktunya. Karena pada jam biasa kita makan itu kita mesti terisi. Jadi apa namanya itu, badan kita itu ataupun terutama ya lambung kita itu sebenarnya cerdas. Dia cerdas pada, kalau biasanya misalnya pagi itu ngopi, itu nanti enzim yang untuk mencerna kopi itu udah disiapkan sama badan kita. Nah kemudian begitu siang juga ini pulang sekolah gitu ya, pulang sekolah biasanya makan ya usahakan makan gitu aja. Nah jadi untuk lebih optimalnya ya, kalau kalau saya memang menerapkan itu sistem. Kalau orang kan 18/6 gitu ya, maksudnya 18 itu nggak makan. Kalau saya nggak sampai segitu-gitu kali lah. Saya diet juga tapi nggak ekstrim ya, maksudnya diet yang enak sih, kayak orang puasa tapi nggak terlalu lama. Oke, sambil sambil kita mulai ya. Oh ya, ini kurma, ini 1 biji untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dietnya itu tidak ekstrim dalam artian ya semampu saya biasanya. Yang penting saya hindari malam itu ya nggak makan, kecuali memang mengharuskan makan itu, misalnya ada undangan atau apa gitu dan memang harus makan gitu. Segan kalau nggak makan ya itu makan juga. Cuman normalnya itu maksudnya kesehariannya itu untuk saat ini memang saya usahakan betul itu sebelum jam 6 itu sudah stop makan kalau bisa. Kalau bisa malah jam 5. Kalau kemarin jam 6, memang jam 6 baru jam 9.30 pasti istirahat sekolah habis ngajar itu baru makan. Jadi polanya itu semacam ya biasa jam segitu makan ya makan gitu. Tapi ada jeda yang memang kita tuh mengosongkan perut kita itu, tidak makan tapi cukup minum saja seperti orang puasa, tapi boleh minum. Itu namanya intermittent fasting ini.
Dan itu memang alhamdulillah terasa perubahan. Jadi buat teman-teman yang memiliki masalah di lambung, saya sarankan. Saya tuh pertama kali kena asam lambung itu udah lama banget itu. Mungkin dari muda saya sudah mulai terasa, cuman waktu itu mungkin metabolisnya kan lebih bagus ya, jadi cepat pulihnya itu cepat. Nah semakin tua itu pernah saya sampai di rawat di IGD itu, saking nggak tahannya saya itu sampai kena GERD gitu, anxiety. Ya mudah-mudahan yang menonton video ini membantu ya, sama-sama kita berjuang ya untuk itu menjaga kesehatan kita. Kemudian kalau ada yang mau sharing di pengalamannya atau sharing pengalaman, silahkan komen ya, jangan lupa subscribe, di like dan komen, barangkali bisa bisa membantu untuk yang lain lah gitu, untuk yang lain. Maksudnya itu mungkin ada cara-cara seperti apa gitu. Kalau saya untuk sementara ini ya seperti itu sih, saya menghindari pedas berminyak, itu yang paling awal-awal dulu ya. Tapi kadang ya itulah, berminyak itu ya dikit aja, kadang ya nggak apa-apa sih. Yang penting lambung sudah mulai enakan, itu pada waktunya makan tapi itu ada lagi jeda yang kita memang tidak makan gitu, dan tidak sering-sering makan malahan. Kadang orang kan bilang nih, kalau orang kena sakit lambung itu sikit-sikit makan gitu. Tapi kalau saya itu malah tidak, atau mungkin setiap orang beda ya, beda beda kondisi tubuhnya ya. Kalau yang pengalaman saya dulu juga kayak gitu, tapi malah nggak sembuh-sembuh loh lambung saya. Ya, saya tidak menyalahkan tips atau cara yang seperti itu ya. Cuman saya berbagi cerita yang saya alami gitu. Justru saya itu makannya tuh tidak sering malahan. Jadi ada jadwal makan saja gitu. Jadwal makan itu yaitu tadi saya usahakan betul, walaupun memang istiqomah itu berat ya kawan-kawan ya. Tapi saya usahakan betul. Pertama begini, kalau setengah 5 biasanya atau jam 4 biasanya saya insya Allah bangun ya. Doakan mudah-mudahan selalu bisa istiqomah. Itu ngopi dulu. Jadi sebelum sholat subuh itu kopi, mandi, kadang mandi dulu baru ngopi. Baru melaksanakan sholat subuh, baru nanti kegiatan ringan. Saya usahakan betul kalau udah sholat subuh tuh nggak tidur sekarang. Dulu ya kadang tidur habis sholat subuh tuh. Tapi insya Allah sekarang saya usahakan betul ya. Ini bukan maksudnya riya atau bukan namanya tahadus bin nikmah ya. Jadi setelah itu ternyata dengan cara-cara seperti itu tuh semakin istiqomah itu badan semakin enak ya. Dan bisa ke lambung itu semakin baik gitu. Kalau tidak ada pentingnya betul, itu malam hari memang tidak begadang. Kalau bisa setiap sholat isya, kalau nggak ada kepentingan ya, itu langsung dibawa istirahat. Dulu enggak ya. Apalagi awal-awal saya ngonten tuh, Masya Allah, itu kadang mikirkan muat konten ini segala. Ya sekarang udahlah, pokoknya saya ngonten ya ngonten, berbagi pengalaman ya berbagi pengalaman gitu saja. Dulu tuh sampai gimana mikirkan SEO apa segala macam. Udah sekarang nggak terlalu banyak mikir. Yang penting bisa dilakukan gitu aja. Itu pikiran saya. Jadi awal bangun cepet awal tidur cepet bangunnya gitu di pagi hari itu sebelum subuh, nggak terlalu pagi juga enggak. Nah jadi setelah kopi itu pagi itu ya, pagi itu kopi pahit tuh nggak pakai gula. Nah itu kan aneh, orang sakit lambung kok itu aneh. Ini saran ya, itu pada pengalaman saya ya, mungkin pemirsa awal-awal juga gitu, awal juga saya nggak percaya, maksudnya masa iya ngopi. Saya karena sempat bertahun-tahun tuh nggak berani ngopi gara-gara sama lambung saya ini. Tapi alhamdulillah sekarang tiap hari pagi-pagi itu ngopi tanpa gula, dan kopinya itu kopi murni. Saya beli dari Jember itu, nggak sebutkan mereknya ya. Pokoknya kopi lah yang penting ya, mana yang cocok lah. Nah itu baru sarapannya itu saya jeda baru jam 9.30 kurang lebih ya, antara jam 9-9.30 gitu. Itu rata-rata saya makannya jam situ. Kadang saya sampai istirahat kedua juga pernah juga. Nah nanti baru siang jam segini itu, nah itu sudah waktunya makan siang lagi. Nah itu di situ saya harus makan nasi juga walaupun sedikit. Sore itu kadang saya makan nasi, kadang makan buah saja. Kadang ada nasinya sedikit, kemudian sayuran dibanyakin. Kalau sore itu lebih saya perbanyak serat. Nah, terutama buah sih kalau bisa. Buah sama sayuran, tapi nasi juga saya kalau menghindar tidak makan nasi gitu, saya belum sanggup. Sepertinya ya. Jadi masih tetap dikit-dikit tetap makan nasi. Karena ada tips katanya orang jangan makan nasi gitu.
tapi kita ini orang Indonesia ya. Ya, yang punya pandangan lain silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.